pembangunan taluk di Desa Wonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar tergolong proyek mangkrak karena anggaran telah dicairkan 100% pada tahun 2019, namun tampaknya berantakan. Kondisi ini memaksa Ketua BPD Joyce Sakleresi melayangkan laporan ke pihak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Sonlaki, namun sepertinya belum ada jawaban atas laporan tersebut. Ketua BPD Desa Wonda berharap secepatnya laporan tersebut segera ditindaklanjuti sehingga persoalan menjadi tuntas. Ya, Mbak. Selamat siang. Ya, oke, baik. Ibu, ini kira-kira sebenarnya ini untuk apa, Ibu? Boleh saya terima kasih, boleh saya cerita bahwa pengadaan semen ini sejak akhir tahun 2019. Akhir tahun 2019, tanggal 18 November, saya diundang ke Kepala Dinas BPD sebagai saksi untuk pernyataan. Soalnya dinas mau bertanya langsung kepada Sekretaris Desa pada saat itu, Pak Clemens Sakleresi, yang bertindak sebagai pelaksana tugas harian Kepala Desa, karena Kepala Desa pada saat itu sudah berakhir masa jabatannya. Bapak pelaksana tugas harian Kepala Desa, sehingga di sana Sekretaris Desa ditanyakan kesiapannya bahwa apakah Sekretaris Desa bersedia ketika anggaran dikucurkan bersedia untuk melaksanakan tugas, mengingat waktu sudah sangat sempit di tahun akhir tahun 2019 bulan November, salah tanggal 18. Lalu di hadapan saya dan Kepala Dinas, Sekretaris Desa yang adalah pelaksana tugas harian menyatakan sikapnya bahwa dia sanggup untuk melaksanakan pekerjaan ketika dana itu dicairkan. Sehingga dana dicairkan dan langsung dilakukan pembelian semen. Dan semen waktu itu kita punya berdasarkan program bersama bahwa semen ini dan bronjong akan diadakan untuk pekerjaan fisik, yaitu taluk penahan tanah dan jalan rawat itu. Namun setelah akhir tahun kami pertanyakan ini ke pemerintah desa, dalam hal ini ke pelaksana tugas harian, bahwa bagaimana tentang apa yang Bapak sudah menyatakan sikap bahwa akan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan, namun sampai saat ini belum ada pekerjaan yang terlaksana. Jawabannya bahwa masyarakat masih tahun baru juga belum ada pelaksanaan kerja. Nah, sampai pada awal tahun bulan Januari kami BPD juga pertanyakan bagaimana sudah awal tahun ini pekerjaan akan jalan. Tapi waktu itu dijawab bahwa ada persiapan masyarakat menyongsong perintah diesel Imam Baru. Perintah Imam Baru pada bulan Februari, sehingga belum bisa juga untuk masyarakat kerja. Setelah itu bulan Maret, setelah penjemputan pastor baru, itu sudah ada pergantian, sudah ada pejabat untuk menggantikan, sehingga pejabat waktu itu Bapak Beni Kore. Kami laporkan situasi ini ke pejabat kepala desa, dan kemudian kita rapat bersama. Rapat bersama pada saat itu baru diketahui bahwa laporan bendahara katanya dana salah transfer ke pihak ketiga. Dana yang sudah dicairkan itu salah transfer ke pihak ketiga. Pada saat itu juga hadir Babin Kamtibmas, dan Babin pertanyakan kepada bendahara bahwa apakah ada bukti penyalahgunaan penyaluran dana itu, tapi katanya tidak ada. Maka pada saat itu kita dalam kesepakatan bersama, kita akan datangi pihak ketiga yang dijawab oleh bendahara pada saat itu bahwa pihak ketiga adalah Bapak Beni Samadara.
Sehingga saya sebagai ketua BPD, pejabat dan salah satu kaum kita ke sana. Punya kesepakatan pada saat itu bahwa bersama dengan bendahara dan sekretaris desa. Namun pada saat pelaksanaan yang pergi ke sana hanya ketua BPD, pejabat dan salah satu kaum ini. Kita ke sana, ternyata sampai ke tingkat ketiga ke Bapak Beni Samadara, jawabannya bahwa dia tidak kenal bendahara desa. Akhirnya kami cari tahu lagi, ternyata baru kami ketemu dengan Bapak Ferry Samadara adalah anak istri. Tidak ketemu langsung dengan Bapak Beni, tetapi ketemu dengan istrinya di rumah. Baru jawaban istrinya bahwa betul uang itu, tetapi tidak ditransfer, tapi dikasih cash karena uang itu sudah dipinjamkan. Bendahara minta tolong ke Bapak Ferry Samadara untuk pinjam uang. Kemudian nanti setelah desa dicairkan baru diganti, sehingga uang itu sudah dikasih ke sana. Namun kami dalam hal ini dalam pengamatan BPD bahwa ada kejanggalan karena ternyata yang diberikan ke sana uang sekian juta, 60 juta, tetapi dalam temuan kami anggaran ini tidak ada yang jalan, tidak ada terlaksana sesuai dengan program kerja. Tidak ada pembangunan jalan rawan beton, tidak ada pembangunan taluk penahan tanah, dan di dalam uang yang katanya salah transfer itu juga ada dana bumdes penyertaan, dana bumdes 30 juta. Nah, sehingga karena temuan itu kami semua sepakat, lalu kemudian kami laporkan hal ini ke pihak inspektorat supaya tak boleh dipensus. Laporan kami masuk ke inspektorat tanggal 6 Maret. Tanggal 6 Maret ke inspektorat. Tapi setelah itu tunggu sampai 1 tahun tidak ada pelaksanaan, tidak ada tindak lanjut apa-apa, sehingga pada tahun 2021 kami juga buat laporan baru, tapi laporan itu sudah sampai ke kejaksaan tanggal 20 Oktober 2021. Laporan itu sudah sampai ke kejaksaan, sampai sekarang tidak ada pelaksanaan apa-apa, sehingga kami tidak tahu lagi mau ini bagaimana melaporkan untuk siapa lagi, karena setiap kali kami pertanyakan ini masyarakat rugi karena semen ini yang seharusnya digunakan untuk pembangunan yang dinikmati oleh masyarakat banyak, namun oleh pihak-pihak terkait yang tidak melaksanakan ini, sehingga akhirnya ini mangkrak dan tidak jalan sesuai dengan rencana yang direncanakan bersama oleh pemerintah desa dan BPD. Rencananya bahwa semen ini setelah diadakan dikerjakan oleh ketua-ketua RT. Namun karena uang itu sudah salah transfer menurut bendahara, sehingga pada saat 6 bulan Bapak pejabat di Pore itu hanya bertugas selama 6 bulan, kemudian sudah digantikan lagi oleh Bapak Blasius Mantesi. Dan hal yang sama kami laporkan juga kepada beliau. Beliau punya kebijakan untuk kerja, tetapi tidak ambil lagi sesuai dengan kesepakatan awal bahwa ketua-ketua RT bersama dengan anggotanya yang kerja, tetapi ambil dari sebagian masyarakat, yaitu kelompok pemuda. Nah, dalam hal ini keadaan situasi dalam desa pada saat itu pemuda ini ada 2 grup, dan hanya ambil dari sebagian saja, sebagian tidak. Nah, sehingga ada keributan pada saat itu. Akhirnya kami BPD menyetop pekerjaan itu supaya tidak terjadi masalah, stop. Sekarang kami pertanyakan kepada Bapak pejabat pada saat itu, kalau Bapak punya kebijakan agar pekerjaan ini jalan, biayanya diambil dari mana? Sementara biaya sudah tidak ada, yaitu upah kerja yang sesuai dengan draft. Upah kerja itu akan diberikan kepada ketua-ketua RT sebagai pelaksana kerja. Sudah dicairkan, tetapi pelaksanaannya saja yang tidak jalan, sehingga kami BPD dalam pengawasan ini merupakan temuan BPD bahwa ini tidak jalan, maka dana ini kemana? Sehingga kami bertanyakan. Setelah ditelusuri ternyata jawabannya bahwa salah transfer. Nah, oleh pejabat baru Bapak Blasius Mantesi menjawab bahwa jalan. Jadi tanpa ada pertemuan bersama dengan BPD langsung buat kebijakan kerja, ambil sebagian dari pemuda untuk bekerja, dan terjadi keributan. Akhirnya pada saat itu kami hentikan, lalu kemudian urusan masalah ini sampai ke kecamatan dan dipertanyakan solusinya bahwa kita pulang dan duduk bersama untuk membahas. Tapi setelah BPD buat surat ke pemerintah desa untuk kita duduk bersama, tidak
tidak dilaksanakan. Sampai pada akhirnya pemilihan baru dan kepala desa yang sekarang itu Bapak Yunus Kenarlampi. Hal ini mempengaruhi kinerja pemerintahan yang sekarang. Pekerjaan fisik tidak jalan di tahun-tahun kemarin. Akhirnya pada saat pelaksanaan kerja di tugas Bapak Yunus Kenarlampi untuk tahun anggaran 2021 ini itu merah, dianggap merah pada saat kita evaluasi di BND. Itu dianggap merah karena pekerjaan tidak jalan. Tetapi di sistem selalu terbaca. Sehingga kemarin di Kades, kemudian kita hentikan ini, kita harus buat pemisahan anggaran yang tahun-tahun kemarin yang bukan dalam tangan kepala desa sekarang itu harus dipisahkan. Kepala desa yang sekarang hanya jalan dengan apa yang menjadi tanggung jawab beliau saat ini. Nah, sehingga program itu baru kita jalan. Sehingga tahun kemarin, dalam tahun ini kita baru ada pembangunan bak gitu. Sementara yang ini sama sekali tidak jalan. Oke, baik Ibu. Tapi tadi Ibu menjelaskan bahwa sudah 2 kali bikin laporan ke inspektorat dengan kejaksaan. Kira-kira apa harapan Ibu untuk inspektorat dengan kejaksaan terkait dengan persoalan? Ya. BPD tidak punya kepentingan pribadi apa-apa dengan siapapun. Hanya kami merasa punya beban terhadap masyarakat karena kami adalah representasi dari masyarakat dan setiap aspirasi masyarakat yang masuk ke BPD harus terlaksana. Maksudnya sesuai dengan anggaran. Nah, kami sudah bicarakan ini dengan pemerintah desa namun tidak terjawab karena anggaran ini sudah naik. Nah, harapan kami BPD bahwa kalau memang BPD ini sudah dipercayakan oleh masyarakat, maka yang merupakan temuan kami tidak melaporkan siapa-siapa, tetapi apa yang terjadi di lapangan itulah fakta. Dan harusnya setelah laporan ini sampai ke pihak inspektorat ditindaklanjuti sehingga ini bisa terjawab. Digunakan untuk apa? Sekarang sudah dari akhir tahun 2019 sampai sekarang kan tidak digunakan. Masyarakat sangat rugi. Harapan kami, kalau kami BPD sudah dilantik dan sudah dipercayakan sebagai pengawasan kinerja pemerintah desa dan temuan kami kalau sudah kami laporkan ke sana harusnya ditindaklanjuti sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari pengadaan ini. Program ini dirasakan masyarakat bahwa tidak bermanfaat karena hanya dibuat pengadaan lalu kemudian terbengkalai, tidak jalan. Sehingga harapan BPD bahwa kalau ada program-program ke depan dan tidak jalan lalu kemudian melalui hasil evaluasi BPD dan pemantauan BPD bahwa itu tidak jalan lalu merupakan temuan sehingga kami laporkan ke pihak inspektorat kalau boleh ditindaklanjuti sehingga masyarakat juga ikut merasakan. Nama saya sudah lama ya. Itu Nama saya Yosefina Sakere, Ketua DPD Desa Bandung. Oke, terima kasih banyak atas informasinya. Sahabat Tanimbar Group, tadi kita sama-sama sudah mendengar langsung tanggapan dari Ibu Ketua DPD Desa Wawonda. Salam Tanimbar. Dari Desa Wawonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya Ayu Batmomolin melaporkan.